Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat Babu Rahman, bertemu lagi dengan kami di sini. Saya Jan Zahra dan Lulu Ilzah Muti. dalam Babu Rahman Info, Inspiring your life. Yeay. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Semoga baik-baik saja ya. Ya, Il, gimana kabarnya? sama baik-baik Alhamdulillah. saja. Alhamdulillah. Kajian? Alhamdulillah baik ya. Jadi kita di sini kembali untuk menyapa teman-teman dengan membawa tentunya informasi yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Ya enggak, Il? Iya, pastinya. Kita hari ini bawa informasi yang sangat berguna dari salah satu buah yang ada di sekitar kita. Ya, Buah apa itu, Il? ini Satu, dia. dua, tiga. Papaya. Ini dia Papaya ya. sahabat. Yang kali ini kita bakalan ngasih informasi seputar papaya. Pepaya ya teman-teman. Pepaya atau biasa dibilang betik atau nama latinnya Carica papaya merupakan buah yang berasal dari Meksiko Selatan dan juga Amerika Utara bagian selatan. Buah ini berasal dari luar negeri ya, tapi banyak juga ditanam di negara-negara dengan iklim tropis seperti di Indonesia dan juga Asia Tenggara lainnya. Nah, ini kan buah yang sering nih kita konsumsi. Hampir rata-rata seluruh masyarakat Indonesia pasti pernah konsumsi pepaya. Ya. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memproduksi pepaya terbanyak di dunia. Wow, keren. Indonesia menempati posisi kelima. Karena kita kan banyak ya tumbuhan pepaya, sering ya kita Ya. lihat. Kamu ada nggak pepaya di rumahnya? Tahu berjajar. Dijajah. Saya juga punya tumbuhan pepaya di rumah. Dan tentunya buah ini juga kan karena sering dikonsumsi banyak juga dijual di pasaran. Ya, termasuk tinggi lah. Apa itu? Daya beli Tingkat masyarakat ya untuk buah pepaya ini. Ya, ya. Kalau daerahnya namanya apa, Ilbiza? Ya, pasti setiap daerah kan beda-beda Ya. namanya kan. Nah, kalau di Lombok, di Pulau Lombok itu namanya gedang. Gedang. Iya, Tapi kalau di gedang. Jawa ini namanya kates. Kalau gedang itu pisang. Oh, terbalik ya. Kebalik jadinya. Ya, kates kalau Jawa, kalau Lombok dan Bali itu gedang. Ya sama. Kalau Sama. Sumbawa paya. Ayah. Paya aja, ya. Singket. Jadi Ya, nggak mau paya ya. banyak-banyak ngomong. Beda-beda dia nama per daerahnya itu beda. Nah, rasa dari pepaya ini tuh kan enak, manis, lembut, Satu selai. enak kan, segar gitu kan Ya, ya, segar. manisnya enggak yang berlebihan banget. Dan dia juga banyak jenisnya. Nah, sekarang kita sudah bawa nih yang udah dipotong-potong. Nanti kita coba ya, teman-teman. Kita mukbang kecil-kecilan. Terus nih, Il, pepaya ini biasanya apanya aja sih yang bisa dimanfaatin? Buahnya, Terus daunnya bisa dijadiin obat-obatan. Itu aja sih tahu saya. biasanya dia diolah jadi apa? Kalau buahnya itu misalnya kalau yang setengah, yang belum matang itu nanti bisa dijadikan sayuran. Oh iya ya. Masakan sayur gitu. Itu juga baik untuk kesehatan. Nah, kalau pepaya yang setengah matang itu biasanya dijadiin rujak. Bener, Enak banget kalau pepaya itu setengah matang. Nah, kalau pepayanya udah mateng, full mateng itu ya biasa diolah jadi dikonsumsi langsung atau diproses, diproduksi kayak bisa dijadiin jus smoothies. Smoothies ya. ya. Banyak lagi. Biasanya kalau pepaya muda ada di lontong ya, lontong, kuah lontong. Oh, Mas. Iya, kalau di Baru Sumbawa tahu. gitu. Kalau di Sumbawa gitu, nggak tahu kalau di sini. Kalau di Kalau Sumbawa biasanya gitu. sih ibu saya itu masaknya itu sering ada di sayur bening. Oh, sayur bening. Terus tadi katanya daunnya kira-kira bisa jadi apa aja kalau daunnya? Daunnya itu bisa jadi pengobatan, Kak. Soalnya saya pernah berpengalaman langsung gitu. Yang dimana daun pepaya itu bisa menaikkan trombosit orang orang penyakit DBD. Ya bagus sih daun pepaya biasa, tapi supaya
lebih manjur lagi tuh bisa pakai daun pepaya Jepang. Daun pepaya Jepang untuk menaikkan trombosit ya bagi Ya. penderita DBD. Wah, kita dapat info bagus ya. Sekarang kan lagi lumayan banyak nyamuk Aedes kan. Jadi ini bisa salah satu jadi pencegahan buat teman-teman. Terus apalagi kalau daunnya ya bisa Bisa dijadiin lalapan, bisa Iya. jadiin apa? urap, Urap-urap. enak ya. Ya. Urap. Terus bunganya juga bisa jadi urap juga teman-teman. Jadi satu pohon banyak manfaat ya. Tapi pahit gitu. Agak pahit emang Rasanya tapi pahit. tapi menurut saya masih bisa enak lah dimakan. Tapi saya nggak terlalu suka. Kalau saya suka ya. Ya biasanya sih yang pahit-pahit itu banyak mengandung nutrisi. Banyak sehat ya, kan Ya, biasanya yang kesehatan. pahit-pahit orang-orang tua kan banyak ya konsumsi yang pahit-pahit dan biasanya sehat gitu. Nah tadi udah disebutin nih daunnya bisa jadi urap, bisa jadi sayur. Daunnya juga ini teman-teman bisa digunakan untuk melunakkan daging. Siapa nih yang kalau misalkan masak daging direbus lama tapi dagingnya nggak lunak-lunak. Nah teman-teman bisa pakai daun pepaya dicampurkan sama daging terus dia didiamkan sebentar itu dia bakal lunak banget. Saya pernah coba. Bahkan karena kelewatan lama ya kalau didiamin itu dia lunak banget kayak roti daging jadinya. Wah. Jadi ya orang yang kalau mau masak soto mungkin atau sate teman-teman kan bisa pakai daun pepaya. Kenapa itu Kak? Kok bisa dia mengandung Ya bisa gitu. melunakkan daging itu karena dia mempunyai enzim namanya enzim papain. Oh, kayak namanya. Iya kayak namanya pepaya, enzimnya papain namanya ya. Terus kita masuk nih teman-teman ke manfaat dan khasiat kandungan yang ada di dalam pepaya. Yang pertama, pepaya ini bagus dikonsumsi bagi orang-orang yang diet karena dapat menurunkan berat badan teman-teman. Baru tahu nggak? Kalian yang lagi diet di rumah yang banyak konsumsi yang tidak terlalu sehat, yang buatan. Nah, pepaya itu kan alami, dia baik untuk orang diet. Kenapa? Karena dia membantu pembakaran lemak, protein dan karbohidrat di dalam tubuh. Sehingga bagi kalian yang diet itu kan pasti lebih mudah menurunkan berat badan. Ya, bisa, Baru tahu Il? baru tahu. Jadi bisa untuk cemilan sehari-hari juga kan? Kak? Bisa sering. Kalau saya juga kan cemilin pepaya setiap hari. Wow, mau jadi kayak Biar badannya bagus gitu kan. Ya. Namanya cewek kan pingin jaga berat badan. Tapi di sini kita jarang ketemu buah pepaya. Banyak Il, kamu nggak nyadar banyak teman-teman di sekitar sini banyak buah pepaya. Ya siapa tahu itu pohon milik orang gitu. Ya kan nggak kita curi, kita kan punya pohon pepaya sendiri dan beli juga banyak di sekitar ya. sini. Oh iya, ya juga lupa deh. Kita lanjut ya teman-teman. Oke, Buah lanjut. pepaya itu mengandung enzim antiinflamasi. Apa itu? Nah, manfaatnya untuk bagi tubuh ya, enzim antiinflamasi itu bagus untuk orang-orang yang sakit sendi dan juga orang-orang yang osteoporosis. Jadi yang sering merasa mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang kerja terus sendinya suka sakit. Nah, itu bisa nih kita pakai pepaya, mengkonsumsi pepaya itu nanti sakit sendinya itu akan berkurang gitu karena dia punya enzim antiinflamasi. Oh, bagus. Nanti Bagus ya kasih tahu beritanya. orang tuanya siapa tahu kalau sakit sendi gitu. Ya. Terus selanjutnya dia itu melancarkan pencernaan. Tahu nggak kenapa Il? Nggak tahu karena bukan ilmuwan. Kenapa? Karena di dalam pepaya itu terkandung enzim papain tadi yang melunakkan daging itu juga bagus untuk pencernaan dan terdapat kandungan serat yang tinggi pada pepaya. Oh, jadi begitu. Taunya sih emang pepaya bisa melancarkan pencernaan, tapi nggak tahu kenapa bisa begitu. Ya, bagus ya. Dia karena ada enzim papain dan serat itu, nanti dia bisa mengurangi risiko sembelit dan juga perut kembung. Jadi kalau perutnya kembung tuh kalau konsumsi pepaya bagus. Oh, ya. Siapa tahu ada yang begitu kan. Ya. Terus kita lanjut. Dia itu baik untuk penderita diabetes. Diabetes ya sekarang emang lagi banyak karena penderita. Banyak gitu. ya, banyak penderita diabetes karena banyak orang yang konsumsi kan sekarang banyak makanan tuh yang kandungan glukosanya tuh tinggi, baik yang diolah yang jajan ataupun minuman itu tinggi
gulanya. Jadi sekarang biarpun anak-anak muda itu biasanya gula darahnya udah tinggi. Jadi resiko terkena diabetes di usia yang lebih tua, misalkan 20 tahun ke atas itu lebih besar, teman-teman. Iya kan, Il? Iya, Kamu iya, kan iya. kamu banyak nggak konsumsi makanan minuman sekarang yang manis? Iya, banyak. Banyak sih. Nah, bagusnya untuk makan pepaya. Kenapa ya pepaya bagus untuk diabetes? Karena dia menjaga kadar glukosa di dalam darah. Sehingga kalau udah kadar glukosanya terjaga di dalam darah, tentunya akan mengurangi risiko terjadinya penyakit diabetes. Oh, jadi kayak makin semangat nih buat konsumsi pepaya karena pepaya juga nggak kalah banyak kandungannya. Jadi sahabat Babu Rohman di rumah sana yang udah nonton video ini tuh tingkatkanlah minat kalian buat Ya, buat makan makan buah pepaya. buah pepaya. Kita lanjut ya ke manfaat selanjutnya. Karena buah pepaya ini dia menguatkan sistem kekebalan tubuh. Biar sehat. Kenapa? Teman-teman pergi, virus-virus pergi. Ya, pergi ya. Kenapa ya? Karena di dalam pepaya itu terkandung vitamin A dan vitamin C, teman-teman. Kan vitamin C itu bagus untuk pencegah penyakit kan, untuk meningkatkan imun dalam tubuh, kekebalan tubuh. Jadi buat teman-teman yang merasa sudah mulai ada gejala infeksi dari flu ataupun pilek, bagus juga untuk menurunkan demam. Nah, konsumsi pepaya itu sangat bagus. Oh, berarti kalau misalnya kita sakit demam, Bagus pepaya konsumsi. bukan pantangan, Bukan. buah pantangan. Kalau lagi demam itu bagus dia untuk dikonsumsi karena dia itu terkandung vitamin A dan C tadi. Kirain nggak bisa. Boleh ya, bagus malahan, bagus. Terus kita lanjut selanjutnya, dia itu pepaya untuk mempercepat penyembuhan luka. Oh, Kenapa? Karena di dalam pepaya terdapat enzim proteolitik chimopapain dan papain yang memiliki efek untuk penyembuhan luka dan mencegah infeksi pada kulit yang terluka. Jadi kalau lagi luka, teman-teman, kalau konsumsi pepaya itu mempercepat penyembuhan lukanya biar lukanya itu tutup lagi gitu. Yang punya luka besar-besar itu kan enak dia untuk konsumsi pepaya. wow, keren. Lalu selanjutnya menyehatkan tulang. Tulang kita jadi sehat. Kenapa ya kira-kira? Karena krikik nggak tahu lagi. Kenapa? Karena dalam pepaya itu terkandung vitamin K yang bagus untuk penyerapan kalsium. Nah, kalau penyerapan kalsium kan bagus tulang kita itu semakin kuat, teman-teman, makin sehat. Nggak gampang encok, nggak gampang kalau olahraga itu keselo dikit tulangnya bermasalah, nggak gitu ya teman-teman. Kan kalau kalian sering olahraga, tulang itu harus dijaga. Nah, konsumsi pepaya bagus untuk penyerapan kalsium di dalam tulang. Gitu, Wilbiza. Kamu olahraga kan? Ya, sering olahraga. Kayaknya Kita percaya aja. harus percaya. Kita lanjut ya, teman-teman. Kita lanjut selanjutnya untuk merawat kulit. Pepaya bagus untuk merawat kulit, teman-teman. Lagi-lagi buah ini juga bisa untuk merawat kulit, Kecantikan, untuk Ya. kecantikan ya. skincare gitu. Pasti teman-teman itu udah nggak asing lagi kalau pepaya digunakan dalam skincare ya. Digunakan dalam skincare. Kamu pernah lihat nggak Ya. skincare yang ada kandungan pepayanya? Ya, banyak banget produk-produk yang mengandung unsur pepaya itu karena Baik ya, kayaknya bagus. khasiatnya bagus untuk wajah kita. Kalau dari yang saya lihat juga kayaknya dari sabun cuci muka, krim, sheet mask, terus apa lagi ya, masker itu banyak dimanfaatkan pepaya ini di dalamnya. Karena kalau di toko-toko malahan banyak ya kita lihat ya pemanfaatan pepaya ini. Dan kenapa sih dia bagus untuk kulit? Kamu tahu Ilbiza? Karena ada khasiat bagus dalam pepaya. Karena di dalam pepaya itu terkandung vitamin A dan C. Oh iya, vitamin Kan tadi itu lagi. sempat disebut ya, ada vitamin A dan C. Selain bagus untuk kekebalan tubuh,
vitamin A dan C ini bagus untuk kecantikan. Kenapa? Karena vitamin C itu kan sudah terkenal famous, dia itu bagus untuk mencerahkan kulit. Oh, Jadi dia buah pepaya itu bagus untuk mencerahkan kulit, menghilangkan kerutan dan bintik-bintik hitam pada wajah. jadi ibu-ibu yang udah denger ini ya, siapa tahu ibu-ibunya itu pengen kelihatan awet muda gitu kan, supaya kelihatan awet muda terus makin cantik itu ya bisa banyak-banyak konsumsi pepaya juga. Yalah, siapa sih yang mau kelihatan cepat tua di usia mulai dari usia 20-an gitu kan? Udah mulai timbul kerutan, mungkin kerutan pada senyum, terus eh Yang lingkaran sering bawah senyum. mata itu kan udah mulai kerutan ya bagi orang sering begadang juga gitu. Pepaya kan bagus nih, jadi kalian itu bisa manfaatkan pepaya yang alami gini, yang tidak diolah saja bisa dijadikan masker teman-teman, dengan di blender terus taruh di wajah, terus nanti didiamkan 15 sampai 20 menit lalu dibasuh sama air. Dan seketika cerah glowing. Enggak dong, berproses ya. Oh, Seminggu 3 kali lah pakai masker itu, terus mungkin dalam sebulan adalah perubahan. yang penting rutin aja gitu. Ya yang penting konsisten ya, kita nggak bisa temuin hasil tuh langsung kayak tepuk tangan kayak gini tuh nggak bisa teman-teman. Harus berproses ya, yang sabar pakainya. Hidup itu soalnya proses. Bener ya, hidup itu proses. Lu bisa pernah pakai masker pepaya nggak? Pernah dulu ya, sempat. Diapain? Nggak di blender tapi ditumbuk-tumbuk gitu terus langsung ditaruh ke wajah, ke muka. Sama. Saya juga pernah ya. Saya juga pernah pakai masker pepaya. Waktu itu keadaannya karena muka lagi agak kebakar karena karena latihan ya. Latihan gerak jalan kalau nggak salah ya, di bawah matahari muka merah-merah. Terus karena nggak pede keluar gitu, baca-baca di internet pepaya bagus. Terus akhirnya pakai pepaya dan ternyata memang benar pepaya itu bagus. Dan selain kita pakai konsumsi dari dalam kita makan, itu kan akan terlihat gitu hasilnya cerahnya dipakai dari luar juga. Jadi kombinasi teman-teman, apa yang dimakan dan apa yang digunakan dari luar. Kajian rutin pakai masker pepayanya. Waktu itu agak rutin, tapi sekarang lagi coba skincare yang lain, tapi masih ingat banget manfaat baik dari pepaya ini. Dan kalaupun ada pepaya lebih misalkan dari apa yang saya makan, biasanya itu dipakai jadi masker gitu. Lah saya cuman sekali aja coba-coba. Ya namanya juga dulu kita masih kecil kan, nggak terlalu cenderung minat ke skincarean dulu. Emang sekarang udah besar? Udah agak besar. Belum ya, masih di bawah umur, Iya. masih kecil, jadi masih coba-coba skincare yang lain gitu. Siapa tahu nyosok. Masih kecil. Nggak apa-apa kan dibilang masih Ya. kecil. Ya emang masih kecil, masih kecil. Terus selain dari dipakein masker, banyak pemanfaatan yang lain juga nih dari pepaya. Selanjutnya kita masuk ke kecantikan lainnya. Apa sih manfaat pepaya bagi kecantikan wanita? Tahu nggak? Wanita James, nggak laki-laki. Oh iya, pria juga bisa. Ya. Baik kecantikan, menjaga wanita dan lelaki lah, pria lah juga. Apa nih, tahu nggak? Apa ya? Selanjutnya kita masuk ke manfaat pepaya, yakni perawatan rambut. Oh, perawatan rambut. Ya, gimanain itu pepaya? Gimanain ya? Oke, kenapa sih pepaya itu bagus untuk perawatan rambut? Karena pepaya itu mengandung vitamin A. Vitamin A, oh iya banyak banget ya ternyata kandungan vitamin A ini. Vitamin A, C, K, nggak ada vitamin Z. Nggak ada. Kayak generasi Nggak ada di generasi sini, nggak Z. ada. Vitamin A itu bagus teman-teman untuk rambut. Kenapa? Karena dia membantu memproduksi sebum. Sebum itu apa sih? Sabun. Salah. Oh. Sebum itu adalah zat yang menjaga apa namanya? Kelembapan. Iya, benar, pinter. Sebum itu untuk menjaga kelembapan rambut. Wih, ada champion. Saya bener. Jadi kalau misalkan rambut kita itu terlalu kering teman-teman, pastinya rambut itu gampang patah, terus pecah-pecah, bercabang gitu kayak pohon rambutnya.
Nah, pepaya ini bagus dipakai untuk di rambut juga dijadiin masker. Ditaruhlah di kepala gitu kan ya, terus didiamin, rutin dipakai. Nah, kalau sering dipakai maka rambut itu akan terlihat lebih sehat, terus berkilau dan juga lebih lembut. Kayak di iklan-iklan gitu. Ikan sampo. Kalau sampo pentin. Ngera- Maaf maaf sebut merek maaf maaf. Maaf. Kayak ngerasa ngendorse ya jadinya. Dia bagus ya pokoknya ya Mm-mm. untuk rambut teman-teman, bagus untuk rambut. Ya. Pepaya ini selain untuk muka, rambut juga bagus banget. Jadi teman-teman pakailah masker pepaya minimal 3 kali seminggu, maksimal 3 kali seminggu dan didiamkan. Itu kira-kira Miss rambutnya itu rambut kepala aja, enggak rambut alis gitu. Enggak, rambut kepala ya teman-teman, rambut Oh, kepala. rambut kepala. Ya kan siapa tahu gitu. Kan tadi disebutkan ya, dia termasuk bukan mengandung vitamin A. Nah, vitamin A selain bagus tadi untuk rambut, dia juga bagus untuk kesehatan mata. Oh, kesehatan mata juga kayak wortel. Iya, jadi kan kita diajarkan dari kecil kan makan makanan yang ada vitamin A-nya biar matanya sehat. Karena sekarang kan sering kan kita main gadget ya. Oh ya. Main gadget, terkena paparan radiasi gadget, terus main gadgetnya sambil tidur, terus membaca mungkin sambil tidur, nonton TV sambil tidur, terus apalagi mata itu kan nggak boleh terlalu capek gitu kan, nanti nggak sehat. Nah, bagusnya makan papaya itu Benar-benar. bagus untuk kesehatan mata. Ya. Berarti saya juga harus sering-sering konsumsi pepaya karena saya juga suka baca buku. Kamu suka baca buku ya? Suka banget. Ya bermanfaat ya hobinya ya. Saya juga dong tentunya, bukan Ilbiza saja Oh ya. ya, semuanya. Iya semuanya. Karena kan sekarang apa-apa serba gadget ya. Mau belajar, kerja, semuanya dari internet, dari gadget. Dan kita kayaknya nggak bisa jauh dari gadget ya. Dikit-dikit bangun tidur, bukannya ngapa-ngapain dulu, malah cari gadget. Nah, dari gadget inilah yang buat mata kita itu lebih buruk teman-teman. Jadinya kita harus konsumsi pepaya. Ya, banyak-banyak stok pepaya dah di kulkas kalian. Bener. Ada Ada lagi dong. ada lagi? Dia kan banyak banget ya manfaatnya. Selanjutnya kita ke manfaat pepaya yang terakhir, yakni pencegahan asma. Tahu nggak? Ya, asma itu bukannya penyakit sesak napas. Iya, penyakit sesak napas. Oh, ternyata bisa nyembuhin penyakit asma juga. Iya. Keren banget. Teman kamu atau kamu punya riwayat asma? Alhamdulillah Nggak punya ya? ya, alhamdulillah banget. Iya, alhamdulillah. Tapi ya. teman saya ada penyakit asma. Temannya ada yang riwayat penyakit Iya. asma. Penyakit asma kan dia kan kayaknya agak parah ya. Kalau nanti olahraga terlalu keras itu bisa kumat. Terus kalau misalkan deket asap bisa kumat. Terus karena apa lagi ya, dia banyak ya yang penyebab kumatnya itu penyakit asma. Dan kalau udah terkena asma tentunya nggak enak banget ya, pasti sakit banget karena kita akan kesulitan bernapas teman-teman. Bener-bener. Itu nanti siapa tahu bisa jadi meninggoy. Kan itu berabe urusannya, kasihan gitu. Ya, nah biar nggak makin parah, kita harus mengkonsumsi pepaya. Kenapa? Karena pepaya mengandung nutrisi seperti beta karotin yang baik untuk mengurangi resiko perkembangan asma. Konsumsi pepaya secara teratur dapat memberikan dukungan tambahan bagi orang yang beresiko mengalami gangguan pernapasan. Oh, jadi ada kandungan apa? Beta karotin. Beta karotin. Ya, Ya, itu beta karotin. bagus-bagus sih pepaya, sumpah, benar. Dijamin pepaya itu nggak diragukan banget, kandungan nutrisinya banyak banget, kandungan nutrisinya dalam pepaya ini sahabat Babur Rahman. Sahabat Babur Rahman. Jadi seperti tadi yang saya bilang, banyak-banyak konsumsi pepaya gitu. Bener ya? Tadi kan udah jarang ya orang yang tahu ya. Paling orang tahu tuh pepaya itu bagus untuk melancarkan pencernaan, tapi jarang orang yang tahu kalau pepaya itu bagus untuk jantung, mencegah asma, bagi orang osteoporosis, bagus untuk persendian, kan sedikit yang tahu. Makanya kita berbagi informasi ini ke teman-teman biar
teman-teman juga bisa berbagi informasi ke orang-orang di sekitarnya juga. Iya. Biar makin sering makan konsumsi Hmm. pepaya. Mm-mm. Ya enggak, Il? Iya. Juga pepaya ini kulitnya, selain apa tadi, daunnya, buahnya, bunganya, kulit pepaya ini bisa untuk menyuburkan tanaman. Soalnya ayah saya juga biasa pakai kulit pepaya untuk jadi pupuk tanamannya, langsung ditaruh aja gitu ke tanamannya. Oh, jadi kalau misalkan kita Mm-mm. punya nih bekas kulit pepaya yang udah dikupas, kita langsung taruh aja gitu Ya, di nanti dia tanamannya. membusuk sendiri gitu. Jadi- Lebih baik pepaya yang udah matang. Oh, pepaya yang udah matang ya, bagusnya ya. Berarti bagus banget dong. Pepaya ini selain dari buahnya, udah tadi banyak manfaatnya, terus belum lagi daunnya, sekarang kulitnya pun bisa jadi pupuk juga, Ya. teman-teman. Nggak capek-capek terus kita nanam pepaya itu ya, Kak. Iya, kan Eh. pepaya itu banyak ya, bibit-bibitnya di sisi-sisi jalan juga biasanya banyak. Adaptasinya terhadap lingkungan bagus, jadi perkembangbiakannya itu juga bagus gitu. Ya. Terus nih kita gimana kalau kita rangkum aja nih apa yang udah kita sebutin tadi? Boleh. Nah, pepaya itu tadi yang pertama bagus untuk orang yang mau menurunkan berat badan atau diet karena dia membantu untuk pembakaran lemak. Yang kedua antiinflamasi. Nah, enzim antiinflamasi ini baik untuk orang yang punya masalah persendian dan juga orang osteoporosis. Lanjut, selanjutnya melancarkan pencernaan karena di dalam pepaya itu banyak serat dan juga ada enzim papain. Oke. Terus baik untuk mencegah diabetes karena Oke. dia menjaga kadar glukosa di dalam darah. Terus Selanjutnya, menguatkan sistem kekebalan tubuh karena terkandung vitamin C dan vitamin A. bagus. Udah 5 nih, udah 5. Selanjutnya, yang keenam, mempercepat penyembuhan luka karena di dalamnya terdapat enzim proteolitik chimopapain dan papain sehingga bagus untuk penyembuhan luka dan mencegah infeksi pada luka. Terus yang ketujuh, menyehatkan tulang karena terdapat kandungan vitamin K yang bagus untuk penyerapan kalsium. Yang kedelapan tadi merawat kulit, bagus dijadikan skincare ataupun masker karena dia mengandung vitamin A dan vitamin C. Yang kesembilan, merawat rambut karena terkandung vitamin A di dalamnya yang bagus untuk produksi sebum. Yang ke-10, bagus untuk kesehatan mata karena terkandung vitamin A di dalamnya. Nah, yang terakhir, yang ke-11 yang kita sebutin dari tadi nih, dia untuk mencegah penyakit asma karena terkandung beta karotin. Oke. 11 ya, sekarang kita Banyak banget. kasih tahu fakta menarik tentang pepaya ke teman-teman. Mungkin teman-teman ada gitu informasi-informasi lain selain pepaya ya. Bisa juga kasih Ya, tahu komen ke kita. komen Selanjutnya gitu. kita mau bahas apa gitu. Bisa request juga sih Ya, ya. request ya. Terus teman-teman juga bisa koreksi kalau misalkan kita ada salah informasi yang kita sampaikan ke teman-teman, atau mungkin selain koreksi kasih tahu lah saran gitu terhadap Babu Rahman Info ini biar bisa jadi lebih baik lagi. Ya, biar ya seperti slogannya, inspiring your life. Bener ya. Ini kita udah ada pepaya nih di tengah-tengah kita. Sekarang sayang kalau nggak dimakan kan, kasihan gitu. Ya kan tadi katanya mau bikin mukbang. Enggak, Mukbang enggak. kecil-kecil. Bolehlah dimakan, silakan dimakan ya Ilbiza ya. Terima kasih. Boleh dimakan, ini udah dicuci kok, udah bersih. Dari kulkas juga tadi. Kulkas jadi enak pasti ya. Segar-segar gitu. Pepaya juga emang segar. Emang enak, emang buah Makan ya. terfavorit ini. Saya makan ya sahabat. Aduh, Makan aja Ilbiza. Ya. Ragu-ragu ini. Kenapa nggak suka pepaya? Suka. Boleh lagi nggak Ya silakan Kak. yang ngajak? Enak soalnya teman-teman, enak. Jadi kalian kalau konsumsi pepaya itu udah manis, lembut, segar. Manfaatnya banyak, nggak ada rugi-ruginya. Enak Nggak bikin di mulut, enak. enak di mulut, terus bagus bagi kesehatan.
Hmm. Oh, enak banget. Apalagi kalau dingin ini tuh nyegerin banget. Rasanya satisfy. Wonder Woman. Ya. Kalau Saya juga dibuat jus smoothies juga enak ya. jus smoothies itu apa sih? Kak? Smoothies dibuatin jadi jus gitu. Oh. Oh. Banyak ohnya. Oh ya, tadi kan kita juga sempat lihat ya produk olahan yang bisa dibuat Oh, iya. dari pepaya. Dia itu bisa dijadiin keripik, bisa ya Ilya? Oh ya. Smoothies, jus, puding bisa teman-teman. Terus pepaya potong. Banyak rujak, bener. Manisan rujak. bisa? Bisa manisan. Aseman? Enggak, Oh. manisan aja ya. Siapa tahu ada aseman. Oke, saya Kita makan udah dari menyapa sana. teman-teman tadi udah lumayan lama ya. Kita udah kasih berbagi info yang bermanfaat tentunya ke teman-teman. Nah sekarang kayaknya kita bakalan pamit dari informasi kita hari ini dari manfaat pepaya. Kita bakal pamit dari teman-teman. Mohon maaf nih teman-teman kalau kita ada salah kata, ada salah kalimat atau tingkah laku kita yang tidak mengenakan gitu, yang tidak berkenan di hati teman-teman. Mohon maaf ya. Sekali lagi kalau misalnya ada informasi yang menurut sahabat Babu Rahman itu kurang detail atau kurang serp lah gitu, bisa komen gitu supaya menjadi sama-sama menjadi lebih baik tentunya. Kita tunggu ya komenan teman-teman, request teman-teman di bawah. Apalagi nih selanjutnya yang bakal kita bahas. Ya, segala informasi di dunia ini. Bebas ya. Makasih ya teman-teman udah nonton Babu Rahman Info pada sore hari ini. Yang tentunya menginspirasi hidup kalian. Karena Babu Rahman Info inspiring your life. Yeay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.